Jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut pilpres sehingga ada 3 pasangan capres-cawapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, dalam acara yang digelar Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara Bergerak pada tanggal 9 Juli 2023 yang lalu, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais kembali menyerang Presiden Jokowi melalui rangkaian fitnah demi fitnah yang makin biadab dan membabi buta. Bahkan Amin Rais tidak hanya sekadar memfitnah, tetapi juga sudah memvonis Presiden Jokowi sebagai rezim paling jahat yang harus segera disingkirkan. Amin Rais tidak ubahnya seperti hakim dalam sebuah pengadilan rakyat yang sangat kejam, dengan menjatuhkan vonis berlipat-lipat dengan alasan Jokowi telah cawe-cawe dalam urusan pilpres sehingga hanya akan ada 2 paslon yang diharapkan bisa menjadi penyelamat Presiden Jokowi dan keluarga dari pengadilan setelah lengser dari istana. Presiden Jokowi juga telah dinyatakan melakukan praktek nepotisme yang memperkaya diri lewat anak-anaknya, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep serta menantunya. Kemudian juga Jokowi telah dinyatakan bersalah memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode dengan memperalat para kepala desa setanah air yang dibayar oleh para oligarki. Kemudian juga dinyatakan bersalah telah melakukan kejahatan demokrasi dan menjadi antek asing. Di atas panggung nampak Pak Jokowi seperti sedikit bingung. Apakah harus mendukung Ganjar Pranowo yang sudah dipetot oleh Bu Mega dan dijadikan petugas partai seperti Jokowi sekitar 10 tahun silam sebagai petugas partai juga, ya, atau mendukung Prabowo yang diyakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengser sebagai Presiden ke-7 nanti, ya. Jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut pilpres sehingga ada 3 pasangan capres-cawapres, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Nah, saya kira cukup manusiawi, ya, kalau Jokowi merasa ketar-ketir. Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Majalah Tempo edisi 39 Juli 2023 menurunkan laporan utamanya berjudul Ekspansi Politik Dinasti Jokowi. Nah, isinya itu membongkar korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak sulungnya Gibran dan menantunya Bob Nasution, dan juga Jokowi mendukung si bungsu Kaisang Pangarep untuk merebut kursi wali kota Depok. Nah, jadi Jokowi yang pekat diselubungi dengan nepotisme ala kerajaan, menggadang-gadang Gibran ikut Pilgub DKI dan Bob Nasution Pilgub Sumatera Utara. Soal praktek aji mumpung Jokowi mungkin agak sulit dicari taranya di Indonesia. Bisa-bisa Pak Harto kalah nekat dan kalah berani. Nah, yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu. Seseorang yang sudah koncatan rasa malu memang jadi aneh ketika dia menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, atau wewenangnya. Dia berpenampilan kalem sambil tertawa-tawa seolah tidak ada apa-apa yang terjadi, ya. Sementara itu, politik luar negeri Jokowi tidak lagi politik yang bebas dan aktif. Yang dilancarkan Jokowi adalah politik menjual negara. Istilah Pak Said Didu, program jual negara hampir tuntas.
Pak Kwik mengatakan gerakan itu tidak berarti anti asing. Kita dapat bekerja sama dengan negara manapun juga, tetapi harus sederajat, bukan dengan tangan menadah. Saya ulangi, bukan dengan tangan menadah, nyuwun paring-paring, ya, al-yadus sufla, memalukan, ya. Kemudian kata Pak Kwik, persahabatan sejati adalah antara orang-orang yang sederajat. Tidak ada persahabatan sejati antara tuan dan budaknya. Sementara itu, political engineering Jokowi untuk 3 periode sesungguhnya belum usai. Masih harus kita waspadai. Ingat saja, pada Maret 2022, Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa menyerukan dukungan kepada Jokowi untuk 3 periode. Semua itu dikumandangkan di Istora Senayan di depan ribuan kepala desa dari berbagai provinsi. Nah, karena itu saya pikir, ya, bahkan mungkin saya yakin, ya, tidak tertutup kemungkinan akan ada rentetan kebulatan tekad dari ribuan kepala desa yang dibiayai, diarahkan, dan dimobilisasi oleh oknum-oknum yang dibayar oleh bandit-bandit oligarki. Agar apa? Agar 3 periode Jokowi dapat menjadi kenyataan. Nah, kita lihat di hari ke depan, bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Ingat, pemegang kedaulatan adalah rakyat, ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Rakyat punya kedaulatan. Ada ungkapan Vox Populi, Vox Dei. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sungguh disayangkan memang sosok Amin Rais yang seharusnya menjadi sosok yang sangat bermartabat, dimuliakan banyak orang, dihormati banyak orang dan disegani, tega menjalimi dirinya sendiri menjadi sosok pecundang yang telah kehilangan kesejatian dirinya sebagai tokoh agama dan intelektual. Amin Rais mungkin telah gagal menaklukkan kekuatan jahat yang merasuk ke dalam dirinya dan tunduk pada kekuatan nafsu iri dan kebencian yang menggoda dan menggerogoti kekuatan rohaniahnya. Ia menjadi sosok manusia remeh-temeh yang kerap harus banjir cacian, makian, cercaan, bahkan bulian para netizen akibat perbuatannya sendiri. Kalau kita simak rekam jejaknya, rasa iri Amin Rais terhadap Jokowi bisa jadi berawal ketika jagoannya Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa harus menerima kekalahan dari pasangan Jokowi Yusuf Kala pada Pilpres 2014. Padahal ia sudah begitu yakin bahwa jagoannya Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa bakal memenangkan pertarungan dengan harapan kemenangan itu bisa mengobati kekecewaannya ketika dia sendiri gagal terpilih saat mengikuti kontestasi Pilpres 2004 yang berpasangan dengan Siswono Yudho Husodo. Kegagalan itu tampaknya membuat Amin Rais kecewa berat sehingga hampir 10 tahun lamanya tidak pernah nongol ke ruang publik. Ia baru kembali muncul menjelang kontestasi Pilpres 2014. Nah, kekalahan Prabowo Hatta Rajasa tampaknya membuat kekecewaan Amin Rais makin menumpuk, apalagi dipecundangi oleh seorang Jokowi yang di mata batin Amin Rais mungkin dianggap sebagai sosok yang tidak diperhitungkan, tidak dianggap, karena hanya seorang pengusaha mebel. Bisa jadi saat itulah rasa iri yang telah bercokol dalam dirinya berubah menjadi kebencian. Sejak itulah rekam jejak kejahatan yang bersarang dalam hati Amin Rais makin liar dan menjadi-jadi. Apapun yang dilakukan Presiden Jokowi selalu salah dan selalu salah. Kebencian itu makin mengilu-sumsum ketika Pilpres berlangsung pada tahun 2019. Jokowi yang berpasangan dengan Kiai Ma'ruf kembali memenangkan pertarungan. Maka kebencian yang bersarang di hati Amin Rais yang telah membatu dan memfosil ke dalam dirinya makin liar dan terus membabi buta dalam menyerang Presiden Jokowi.
Berbagai macam cara ia lakukan untuk memanjakan syahwat kebencian yang memfosil dalam tubuhnya, termasuk main fitnah sebagaimana yang ia pertontonkan tanpa rasa malu di depan para pendukungnya saat acaranya berlangsung di Forum Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara Bergerak pada tanggal 9 Juli 2023 yang lalu. Entah, hanya Allah yang Maha Tahu dosa macam apa yang harus disandang Amin Rais hingga ia begitu tega merendahkan martabat dan kesejahteraan dirinya sendiri dengan menggelontorkan fitnah demi fitnah kepada seorang Jokowi yang begitu sederhana dan tidak pernah memiliki kebencian kepada siapapun, termasuk Amin Rais sendiri. Padahal kita yakin dan Amin Rais pasti sangat memahami benar peringatan Allah bahwa memfitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jangankan sampai memfitnah di depan umum, kita berprasangka buruk kepada orang lain di dalam hati kita sendiri pun termasuk mensrea atau niat jahat yang pantang untuk dilakukan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah perbuatan tercela Amin Rais yang telah melakukan penghinaan dan fitnah secara terang-terangan dan terbuka kepada seorang kepala negara, aparat penegak hukum harus berpangku tangan dan berdiam diri, terus membiarkan Amin Rais melampiaskan syahwat kejahatan politiknya? Inilah pertanyaan penting yang harus dijawab agar jangan sampai Amin Rais tenggelam dan larut dalam syahwat kebencian yang terus menggerogoti kekayaan dan kekuatan rohaniahnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.